Dalam acara workshop penggunaan pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk penguatan implementasi kawasan tanpa rokok. Jadi pandu anakku negeriku. Bagian dari tugas kita di institusi pendidikan. Kita kan nggak hanya mengajar, nggak hanya meneliti, tapi kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberikan peran serta kita, bagaimana masyarakat itu juga bisa meningkat literasinya, pengetahuannya, yang pada akhirnya bisa meningkatkan derajat kesehatan maupun kesejahteraannya. Jadi workshop ini bagian dari peran serta itu. Dan topik ini kita ambil karena apa? Karena kita sudah melihat di Indonesia tuh hampir 80% kabupaten kota dari 514 itu yang sudah mempunyai regulasi yang terkait dengan pengendalian tembakau. Apakah itu Perda, SK Bupati, Perwali, Perbub, dan sebagainya. Nah, yang menjadi berdasarkan pengamatan atau penelitian kami, yang jadi perhatian itu biasanya sesudah punya perda itu tantangannya adalah penegakannya. Nah, penegakan itulah yang harus kita jaga karena tidak hanya sekedar punya peraturan, tapi juga bagaimana peraturan itu bisa diterapkan. Nah, salah satu yang menjadi tantangan itu kan terkait dengan sumber daya ya, sumber daya dalam hal ini bagaimana kondisi misalnya dana anggaran yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan tersebut. Nah, kita membantu teman-teman yang ada di pemerintah daerah bagaimana menggunakan pajak rokok atau menggunakan dana bagi hasil cukai tembakau. Untuk itu bisa digunakan untuk menjaga atau menerapkan Perda KTR ini. Begitu. Yang jelas seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Bengit Saragi dari Kementerian Kesehatan, bahwa Perda KTR atau regulasi terkait dengan KTR itu bukan melarang orang merokok, tapi mengatur orang merokok, karena kita tahu yang terkena paparan asap rokok dampaknya itu tidak hanya yang merokok, tapi juga orang yang berada di sekitar yang dimana mereka mungkin tidak merokok seperti itu, sehingga merokok itu diatur. Oh, di sini loh kawasannya yang tidak boleh merokok, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat bermain anak, kemudian sarana ibadah, kemudian transportasi publik atau transportasi umum. Sementara kalau orang mau merokok ada tempatnya sendiri disediakan untuk ruang merokok seperti itu. Sumur itu besar karena di sini juga banyak pertanian tembakonya, industrinya juga banyak, rokoknya juga banyak ya. Karena ya dihitung dari situ. Dan ini juga makanya kenapa kita hadirkan narasumbernya itu dari Biro Perekonomian Provinsi. Kemudian kita hadirkan juga narasumber peneliti yang banyak berkecimpung di dana bagi hasil cukai tembakau. Terus kita hadirkan juga daerah yang sudah menerapkan itu. Nah, itu nanti kita bisa lihat bagaimana penggunaan dana tersebut, kemudian seberapa besar dana tersebut, dan berapa banyak kabupaten kota yang sudah memanfaatkan. Karena ternyata belum banyak kabupaten kota yang memanfaatkan dana tersebut. Nah, makanya kenapa kita adakan workshop.